Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali pada pembelajaran IPA kelas 4 semester 1 tema 4 bagian kedua. Seperti biasa anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran pagi hari ini, yaitu kita akan membahas macam-macam gaya. Yang minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian gaya dan pengaruh gaya terhadap benda. Itu sudah kita bahas semuanya. Nah, pagi hari ini kita akan lanjutkan ke subbahasan yang berikutnya, yaitu macam-macam gaya. Gaya itu ada bermacam-macam, Dek. Ada gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya otot, gaya listrik, dan gaya pegas. Nah, macam-macam gaya ini akan kita bahas satu persatu agar kalian bisa memahaminya. Yang pertama yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini ya. Ini ada gambar lemari besi atau brankas ya, Dek, yang disebut. Nah, digunakan untuk menyimpan benda-benda, dokumen-dokumen penting ya. Brankas ini terbuat dari besi, maka berat. Nah, kalau permukaan brankas yang bawah ini bertemu dengan lantai, permukaan lantai, apabila digeser, ditarik atau didorong, maka akan menimbulkan gaya gesekan ya. Gaya gesekan antara permukaan lantai dengan permukaan almari besi tersebut. Nah, ini yang disebut dengan gaya gesek. Bisa memahami gambar ini ya, Dek ya. Nah, ini dua permukaan yang saling bersentuhan ini mengakibatkan gaya gesek. Sekarang apa manfaatnya gaya gesek bagi kita? Ada banyak sekali manfaatnya sebenarnya. Yang pertama, ketika kita berjalan, maka kita tidak akan mudah tergelincir. Kenapa? Karena alas sepatu atau sandal kita itu diberi alur ya, diberi alur. Coba kalian lihat sepatu kalian, bawahnya itu akan beralur ya. Itu fungsinya adalah agar ketika kita berjalan itu tidak mudah tergelincir, karena permukaan sepatu kita yang bagian bawah, alas sepatu kita itu bersentuhan dengan lantai, dengan jalan, maka kita akan berjalan dengan mudah. Kemudian yang kedua, menghambat perputaran roda. Nah, saat kita naik sepeda, naik motor, nah dengan adanya gaya gesek pada rem, kalau kita mau berhenti, maka kita harus mengerem sepeda tersebut, maka roda kita akan berputar dengan pelan, akan menghambat perputaran roda sehingga bisa berhenti. Nah, bayangkan kalau roda kita, motor kita tidak diberikan rem sebagai gaya geseknya, maka kalau kita mau berhenti akan mengalami kesulitan. Nah, seperti itu ya, Dek ya. Kalian naik bersepeda, nah, ketika naik sepeda kalian ingin berhenti, maka gunakanlah remnya itu, maka untuk menimbulkan gaya gesek antara kampas rem dengan rodanya. Itu. Yang ketiga, mencegah kendaraan tergelincir. Karena ban sepeda, ban motor, ban mobil itu dibuat beralur seperti pula pada sepatu kita. Ini beberapa manfaat gaya gesek. Kita lanjutkan. Selain ada manfaat, ternyata gaya gesek juga ada kerugiannya. Nah, kerugian akibat gaya gesek apa kira-kira? Gaya gesek akan menghambat gerakan apabila kita mendorong benda di tempat yang kasar. Nah, lantainya kasar, kalau kita mau mendorong benda, maka kita akan mengalami kesulitan. Ini masuk ke dalam kerugian gaya gesek. Yang kedua, gaya gesek bisa mengikis permukaan
contohnya ban sepeda, sepatu kita itu lama-lama akan bawahnya itu akan aus, ban sepeda juga akan aus karena adanya gaya gesek. Nah, ini kerugian dari gaya gesek. Gaya gesek sudah selesai, Dek. Pelajari yang berikutnya. Kalian bisa membuka buku kalian halaman 49 ya, Dek ya. Halaman 49. Di situ ada bermacam-macam gaya gesek dan sebagainya yang Busun terangkan tadi. Sekarang kita lanjutkan ke gaya gravitasi, yaitu gaya tarik bumi. Nah, gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi. Kalian perhatikan gambar di bawah ini. Gambar yang Busun sajikan di sini adalah pohon dengan buah yang jatuh ke bawah, ke tanah. Nah, buah yang jatuh ke tanah inilah, Dek, yang menunjukkan bahwa adanya gaya gravitasi bumi, gaya tarik bumi. Nah, kalau kalian melempar benda ke atas, jatuhnya selalu ke bawah. Jadi mengapa benda itu kalau kita lempar ke atas jatuhnya ke bawah? Nah, itu karena pengaruh gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Apa manfaatnya gaya gravitasi? Nah, manfaatnya ini. Yang pertama, benda-benda di bumi akan tetap pada posisinya, tidak mudah terlempar keluar angkasa. Karena benda-benda yang ada di permukaan bumi ini seperti tumbuhan, manusia, meja, benda mati, benda makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini, dia akan pada posisi yang sempurna. Dia tidak akan mudah terlempar keluar angkasa. Berikutnya, manusia dapat berjalan di atas permukaan bumi tanpa keluar atau terlempar ke luar angkasa. Itu ya, Dek ya, karena ada gaya tariknya di dalam bumi itu, gaya gravitasi. Maka kita berjalan di permukaan bumi itu dapat berjalan dengan sempurna. Air laut juga tetap pada tempatnya di permukaan bumi. Air laut itu tidak di dalam loh ya, Dek ya, itu di permukaan bumi. Nah, itu juga tidak akan tumpah. Nah, itu disebabkan oleh adanya gaya gravitasi. Kemudian gas-gas di atmosfer bumi tetap bertahan pada atmosfer bumi, dia tidak hilang. Nah, maka manusia bisa terlindungi dari meteor dan radiasi sinar matahari secara langsung. Nah, bumi kita itu diselimuti oleh atmosfer ya, Dek ya, udara. Nah, udara itu tidak akan hilang karena ditarik oleh gaya gravitasi. Nah, selain udara itu fungsi udara adalah untuk melindungi bumi dari pengaruh radiasi matahari dan juga dari meteor-meteor yang jatuh ke bumi, sehingga kita aman ya, Dek ya. Kemudian yang berikutnya ada benda-benda di bumi memiliki berat. Adanya gaya gravitasi, maka benda-benda di permukaan bumi ini memiliki berat. Berarti yang di luar angkasa sekalian lihat tidak memiliki berat, sehingga melayang-layang seperti itu. Itu beberapa manfaat gaya gravitasi. Gaya gravitasi sudah selesai, bisa kalian baca-baca sendiri di buku ya, atau bisa kalian cari tambahannya di internet juga banyak ya, Dek. Kemudian yang berikutnya adalah gaya magnet. Gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda-benda yang mengandung magnet. Nah, benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetik. Contohnya besi, baja, nikel, kobalt. Ini benda-benda yang bersifat magnetis, yaitu besi, baja, nikel, kobalt. Ini benda yang bisa ditarik oleh magnet. Ada juga benda yang non magnetis, yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya apa? Kayu, plastik, kain, karet, ya itu tidak bisa ditarik oleh magnet. Jadi ya, jadi benda itu ada dua macam, benda yang bersifat magnetik
dan benda yang bersifat non magnetis. Itu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Lanjut. Sekarang bentuk dan sifat magnet. Di buku paket kalian tidak ada, tangan Gusun tambahkan ya. Bentuk-bentuk magnet seperti pada gambar, ada magnet seladam seperti tapal kuda, Dek ya. Tapal kuda. Kemudian magnet batang, bentuknya seperti ini. Ada magnet U. Nah, magnet jarum, ada magnet silinder, ada magnet keping. Ini bentuk-bentuk magnet. Nanti ada berapa fungsinya juga. Kemudian sifat magnet, Dek ya. Sifatnya ya. Magnet itu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nih. Kalau di dalam magnet ini ada tulisan N dan S, ini bahasa Inggris Dek ya. N itu north, itu yang menunjukkan utara, S itu south yang menunjukkan selatan. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, sifatnya sekarang, kalau dua magnet didekatkan, ya, ada dua magnet didekatkan dan berbeda kutubnya, yang satu kutub utara, yang satu kutub selatan didekatkan, maka sifat magnet ini akan tarik menarik. Dua magnet yang berbeda kutub didekatkan, maka dia akan tarik menarik. Nih, panahnya ini akan tarik menarik, maka magnetnya akan berdekatan. Sebaliknya, apabila dua magnet dengan kutub yang sama didekatkan, selatan dengan selatan atau utara dengan utara didekatkan, maka lihat gambarnya, arah panahnya, dia akan tolak menolak sehingga saling menjauh. Maka kalian jangan heran kalau melihat dua magnet, ada yang berdekatan, berhimpit, ada yang menolak. Itu ya sifat magnet seperti ini. Jadi dua kutub yang sama didekatkan, maka dia akan tolak menolak. Dua kutub yang berbeda didekatkan, maka dia akan tarik menarik. Ini sifat magnet. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kalian lihat gambar ini. Aduh, ini gambar apa ini ya? Ini adalah gambar magnet dan medan magnet. Nah, ini yang hitam-hitam yang di sekitar magnet ini adalah serbuk besi, Dek ya. Serbuk besi ini apabila didekatkan oleh magnet, nah ini akan tertarik seperti ini. Nah, lihatlah di bagian mana serbuk besi yang paling banyak. Nah, di bagian kutub utara dan kutub selatan. Ini disebut dengan medan magnet, atau kekuatan magnet itu yang paling besar di bagian kutubnya. Itu ya, bagian kutub utara dan selatan itu mengandung magnet yang sangat besar. Nah, di sekitarnya ini disebut dengan medan magnet, yaitu daerah yang dipengaruhi oleh magnet. Jadi hitam-hitam ini serbuk besi ditebarkan, kemudian dikasih magnet tengahnya, maka dia akan tertarik. Nah, ketarik di bagian kutub-kutubnya ini yang paling besar sifat kemagnetannya. Pahami, Dek ya? Oke, sekarang apa manfaat magnet bagi kehidupan manusia? Gaya magnet pada kompas itu untuk menunjukkan arah. Nah, kalian kalau pramuka misalkan disuruh Dek ya, mencari arah, kita gunakan kompas. Ya, itu di situ di kompas ada magnet jarumnya. Kompas selalu menunjuk ke arah yang ke atas. Itu menunjukkan arah utara. Jadi kalau kalian berjalan, kompasnya berputar, itu selalu menunjuk ke arah utara. Dari utaranya sudah kalian ketahui, maka kalian bisa menentukan arah yang lain. Kemudian untuk memindahkan, yang kedua, untuk memindahkan benda-benda berat yang terbuat dari besi. Nah, kalian kalau melihat di pelabuhan, biasanya untuk memindahkan benda-benda yang besar berat dari kapal ke pelabuhan itu menggunakan magnet juga. Tidak diangkati oleh tenaga manusia, otot manusia, tidak, Dek. Cukup menggunakan magnet. Satu orang bisa menggerakkan
benda-benda yang sangat besar ya, mengangkati benda-benda besi ya, dipindah ke kontainer, itu cukup dengan menggunakan magnet saja. Kemudian yang ketiga untuk transportasi, yaitu untuk menggerakkan kereta maglev, yaitu magnet levitation. Itu alat transportasi yang berupa kereta api, jadi ya, itu menggunakan magnet juga. Kemudian yang keempat digunakan untuk peralatan rumah tangga, penutup kulkas, sepatu, gunting, jarum dan sebagainya, itu semuanya mengandung magnet. Nah, sangat banyak ya kegunaan magnet di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk gaya magnet sudah selesai, bisa kalian baca sendiri di buku kalian. Kita lanjutkan ke gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau otot hewan. Contohnya, kita bekerja, bermain, menulis, membawa barang, semuanya menggunakan gaya otot. Hewan yang digunakan untuk menarik pedati, membajak sawah, itu juga menggunakan gaya otot. Untuk gaya otot bisa kalian lihat-lihat di buku. Kita lanjutkan ke gaya listrik. Gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Muatan listrik di sini ada dua, ada muatan positif dan muatan negatif. Nah, pengertian muatan listrik dinamis dan statis. Muatan listrik dinamis adalah muatan listrik yang mengalir atau yang dapat bergerak dalam suatu rangkaian listrik. Contohnya, mobil mainan menggunakan baterai, lampu senter, laptop, handphone dan sebagainya. Ini adalah muatan listrik dinamis, bergerak. Yang kedua, muatan listrik statis. Ada listrik diam untuk sementara pada suatu benda atau statis. Tidak bergeraknya listrik dikarenakan listrik tidak mengalir dan perpindahan arusnya terbatas. Ini disebut listrik statis, yaitu listrik diam untuk sementara pada suatu benda atau statis. Contohnya, kalau kalian bermain penggaris, digosok-gosokkan ke rambut, kemudian penggaris tersebut didekatkan pada potongan-potongan kertas kecil-kecil, maka kertas tersebut akan bisa ditarik oleh penggaris. Oke, lanjutkan. Untuk gaya listrik sudah selesai, kita lanjutkan ke gaya pegas. Apa gaya pegas? Gaya yang ditimbulkan oleh benda yang sifatnya elastis atau lentur. Contoh benda elastis: karet gelang, ketapel, busur dan sebagainya. Itu contoh-contoh benda yang elastis. Itu bisa menimbulkan gaya pegas. Manfaatnya apa? Manfaat gaya pegas adalah untuk mengurangi pengaruh dari getaran pada jalan yang kasar. Contohnya sepeda motor, mobil dan sebagainya. Itu diberi pegas agar tidak mengurangi pengaruhnya, sehingga tidak terlalu dengan gaya pegas tersebut mobil kalau kita naik itu enak ya, tidak keras. Nah, sudah selesai. Macam-macam gaya sudah Busun terangkan secara global. Untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca buku paket kalian halaman 49 sampai halaman 55. Kalian baca-baca kembali deh agar kalian paham, karena Busun menerangkannya itu secara global saja. Tugas kalian sekarang adalah tugas KI 3, kerjakanlah kuis di buku paket halaman 55. Itu ada kuis ya, yang bawah itu kerjakan, lengkapi tabel dengan jawaban yang tepat. Contohnya gaya otot. Nah, kemudian kasih contoh manfaatnya. Gaya otot itu contoh manfaatnya apa? Yaitu untuk melempar bola basket dan sebagainya. Itu kalian isi sendiri. Ada gaya listrik, gaya gravitasi, ada gaya pegas, kasih contohnya. Oke? Itu di KI 3 halaman 55. Kemudian tugas yang kedua KI 4, mengerjakan kegiatan 3.3, juga di halaman 55 yang atas ya.
kalian KI 4 mengerjakan kegiatan 3.3 juga di halaman 55, yaitu mengamati pengaruh gaya listrik. Nah, kalian kerjakan itu ya, kegiatan 3.3. Itu ada apa saja yang perlu dipersiapkan. Kemudian setelah kalian persiapkan, kalian lakukan percobaan, kemudian kalian amati dan kalian jawab pertanyaan yang di bawahnya. Apa yang terjadi ketika sisir didekatkan? Apa yang terjadi ketika seperti itu? Itu ya, bisa lihat di buku paket kalian. Oh iya. Sudah sampai di sini. Kalian paham dengan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.